hamdi wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyyi wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi min ba'di. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad faza al-muttaqun. Para jamaah rahimakumullah, syukur alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa sama-sama melaksanakan tawakufan rutinan kita untuk menyambut bulan suci Ramadan, yang mudah-mudahan rutinan ini menjadi asbab wasilah Allah menurunkan rahmat ke tempat ini, Allah menurunkan maghfirah ke tempat ini, sehingga yang berada di majelis ini keluar dalam keadaan dirahmati dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan hariban alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, para pengikutnya, dan semoga kita semua diakui sebagai umatnya. Tawakufan ini bukan berarti ditutup selama-lamanya, melainkan kita rehat sejenak, fokus kepada tadarus Quran yang akan kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Tentunya Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran, sehingga amalia-amalia kayak manaki, maulid diliburin aja dulu. Bukan berarti tidak penting, tetapi ada yang lebih afdol, ada yang lebih utama amalan, yakni tadarus Al-Quran. Kalau bisa tadarusnya ditarget minimal 1 bulan ini 1 khataman, 1 bulan 30 hari. Setiap ba'da sholat kita baca 2 lembar. 1 juz itu biasanya 10 lembar ya. 1 juz itu biasanya 10 lembar. Kalau setiap ba'da sholat kita baca 2 lembar, maka dalam 1 hari 5 waktu kita bisa dapat 1 juz. Dalam waktu 1 bulan bisa khatam Al-Quran. Alhamdulillah, saya tahun kemarin sudah khatam, jadi tambah lagi berarti. Yang tadinya 1 kali khataman, tahun ini 2 kali khataman. Oh, saya sudah 2 kali khataman, hebat ya, iya, barang-barang di masjid. Itu mah kerokokan.
tahun juga kita khatam, bahkan di Nurul Falah tiap bulan khataman. Itu namanya keroyokan. Ini buat kita pribadi. Walaupun kita tidak paham maknanya, walaupun kita tidak mengerti arti daripada Al-Quran tersebut, ketika Quran ini kita baca tetap mengandung pahala. Jadi di bulan Al-Quran ini Ramadan, pesan saya adalah kita melaksanakan atau memperbanyak tadarus Al-Quran. Kedua, ada sedikit pelajaran yang akan saya ambil dari kehidupan sehari-hari. Kurang lebih 2 atau 3 minggu yang lalu ada orang yang curhat sama saya tentang bagaimana masa depannya. Biasa kalau yang datang ke rumah saya itu kalau nggak ngeluh ya biasanya sambatan lah. Kalau senang ya jarang, lupa itu rumah. Kalau lagi senang ya nggak pernah malah diem baik kalau lagi senang. Biasanya kalau yang datang ke rumah ini sambatan. Cuman agak menarik bagi saya sambatnya orang ini, sehingga saya mendapatkan sebuah jawaban, dan jawaban itu refleks. Orangnya nanya begini, Gus, saya ini kerja di perusahaan, gajinya kecil, gak cukup untuk kebutuhan saya sehari-hari. Terus kemudian saya punya tempat tinggal cuman 1 petak, nggak besar, cuman ada 2 kamar. Tabungan ya saya punya tapi sedikit. Saya khawatir bagaimana masa depan anak saya sementara kondisi saya seperti ini. Gaji kecil, kemudian rumah tinggal juga gak begitu besar, cuma 2 kamar ukuran 60 kayak perumahan lah. Tapi bukan orang perumahan sini yang curhat, bukan. Akhirnya adalah jangan saya itu. Benar begitu. Kita jangan sedih kalah ya. Saya jawab enteng, Mas. Seharusnya dengan kondisi panjenengan seperti itu, panjenengan harus bisa bersyukur. Banyak orang yang mengharapkan mempunyai pekerjaan karena dengan nganggur terlalu lama. Barangkali gaji panjenengan yang kecil itu adalah gaji yang diharapkan oleh orang yang nganggur tidak punya pekerjaan. Barangkali rumah panjenengan yang 1 petak itu adalah harapan bagi orang-orang yang hari ini sampai detik ini dia masih kontrak tak punya rumah. Barangkali tabungan panjenengan ini adalah harapan bagi seseorang yang
sampai detik ini buat makan saja dia masih harus bekerja, nggak punya tabungan. Buat makan besok aja dia harus kuli ke sana kemari. Kalau selalu kita berpikir besok ini masa depan kita seperti apa, kita tidak akan pernah merasa cukup dengan yang kita punya. Tapi kalau kita mau bersyukur, Pak, melihat sendal jepit aja, kita pakai sendal jepit aja kita bisa bersyukur. Karena tidak sedikit ada orang yang berharap memakai sendal itu kan, tapi dia nggak bisa dan nggak mampu memakai sendal jepit. Mengapa? Karena dia nggak punya kaki. Mindset kita tentang bersyukur adalah melulu tentang berlebihan. Harta yang banyak, rumah yang mewah, mobil yang keren. Hal-hal yang sifatnya sepele yang orang lain tidak mampu ternyata kita punya, ini tidak pernah kita syukuri. Ini konsep bersyukur kita salah kadang-kadang. Kita menganggap nikmat dari Allah itu perkara yang besar dan banyak. Kalau nggak besar nggak banyak itu bukan nikmat, hasil dari payah katanya. Tapi giliran mau dikasih rezeki miliaran baru ya Allah terima kasih atas nikmat yang Kau berikan. Dia nggak pernah mikir, masya Allah dikasih sehat itu luar biasa nikmatnya. 5 hari saya nggak bisa merokok, nggak enak merokok ini pahit. 5 hari saya diinfus. Malam itu mau ngaji masih infusan kan? Bisa sampai ke majelis itu setelah pas mahalul qiyam. Kalau saya terus diinfus nggak ngaji. Akhirnya saya cabut infusan langsung berangkat ngaji. Ya coba kita rubahlah mindset cara berpikir kita. Banyak orang yang menginginkan posisi seperti kita. Padahal kita pun pengen posisi seperti mereka. Kalau kata orang Jawa, orang itu sawang sinar. Iya. Orang lagi di mobil Mercy, melihat tukang beca tiduran di atas beca. Ya Allah, enak banget itu tukang beca. Dimana jadi tidur saya mau boro-boro di atas beca, di kasur yang empuk juga nggak bisa tidur. Kenapa? Pikirannya banyak. Dia orang yang banyak duit, pikirannya pun semakin banyak lagi, akhirnya insomnia. Orang yang naik beca melihat enak kali itu di mobil Mercy, pakai AC, adem nggak kepanasan. Sawang sinar. Santri ngelihat kiai enak jadi kiai, pengen makan tinggal nyuruh, enak beliin ini, bikinin ini, gini. Kiai ngelihat santri enak banget tuh jadi santri. Nggak mikirin macam-macam, tinggal kurang duit telepon orang tua minta kirim. Paling juga sebatas hafalan santri itu pusing. Coba dulu balik lagi kita seperti zaman dulu mondok kayak dulu jadi santri. Begitu sawang sinar. Pengusaha bos melihat anak buah enak bener dia beres kerja pulang sebulan sekali digaji sama saya. Begitu pun anak buah enak jadi bos, nggak kerja nggak apa tapi punya duit. Semua saling silang. Tinggal bagaimana sudut pandang kita bersyukuri nikmat yang Allah berikan. Ini yang bahaya bagi kita adalah kita tidak mampu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga apa? Ketika kita tidak mampu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita diusir dari alam dunia.
dawuh di dalam hadis qudsi, man lam yashkur ala na'ma'i wa lam yasbir ala al-ba'la'i falyakhruj min ad-dunya wa liya'khudh rabban siwaya. Kalau tidak salah redaksi seperti itu. Nanti kalau dibenerin di Hanafi kalau salah redaksi. Man lam yashkur ala na'ma'i, barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmat yang aku berikan, wa lam yasbir ala al-bala'i, dan tidak sabar atas musibah yang aku timpakan kepadanya, falyakhruj min ad-dunya, diusir kita pada dalam dunia. Jangan tinggal kamu di dunia. Pada gitu diusir sama bininya, masih bisa nginep di rumah Pak Harun. Ya. Kenapa rambut kamu sekarang hitam gitu? Enggak putih lagi. Diusir misalnya sama bini, masih bisa nginep di rumah orang lain. Atau pada kita Harun ketemuan bisa ketahuan baru, misalnya ini contoh bukan benar ya. Baru ketahuan poligami misalnya. Amin. Bisa ini contoh ini. Oh yang pantas disebut poligami Mbak Ustaz, Ustaz Nabi kata. ASN nggak boleh. Misalnya Cak Rodek lah yang paling aman, Cak Rodek ketahuan poligami, diusir dari bini pertama, kamu pulang sana, dengan tidur di sini, masih bisa nginep di rumah istrimu. Diusir kita dari rumah orang tua, masih bisa nginep di rumah siapapun. Tapi kalau kita sudah diusir sama Allah, falyakhruj minad dunya, keluar kamu dari alam dunia. Tanah sejengkal tanah yang mana yang tidak masuk ke dalam dunianya Allah. Diusir kita dari Indonesia, masih bisa di Arab Saudi Pak, masih bisa ke Manchester United. Tapi kalau kita diusir dari alam dunia, mau tinggal di mana kita? Mau tinggal di mana? Bahkan ya'khudh rabban siwaya, sedangkan kamu cari Tuhan selain aku. Nah, ada Tuhan yang mampu seperti Allah. Enggak ada. Hanya Allah zat yang maha perkasa yang mampu melakukan apa. Maka jadilah kita manusia yang pandai-pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena udah kita berkacanya begitu, apa yang kita miliki boleh jadi menjadi harapan orang lain. Itu aja. Apa yang hari ini kita miliki boleh jadi ini adalah keinginan dan harapan dari orang lain. Disyukurin aja. Saya lihat ini sahabat saya di Ustaz Biro enak jadi bos saya. Tiap hari berhubungannya sama kayu, terima duit, keluarin duit, terima duit, keluarin duit. Kalau saya kan pengeluaran terus, pemasukannya orang. Enak kayaknya. Ya salam sinawang. Masing-masing orang punya pandangan yang berbeda. Tinggal bagaimana kita pandai-pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama berdoa